generation to another generation. We will tell the world the wonders of your works. Every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your works. Every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. We will rise to sing, we will shout to praise, we will worship you, Almighty God. Nations will arise, light will come on us as we stand in here to honor you. From generation to another generation, we will tell the world the wonders
Hi, great people. Happy Sunday. Welcome to ECC Online Service. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa menyapa saudara semua hari ini. Saya percaya hari ini akan ada ibadah yang luar biasa. Karena itu saya mau mengingatkan untuk saudara, mari kita mengajak teman-teman, saudara kita untuk segera join ibadah kita sesaat lagi. Seminggu ini kita akan memiliki banyak rangkaian program-program yang luar biasa. Mari untuk selalu tetap terhubung dengan mengikuti setiap program-program. Untuk semua update informasi program ECC Church dapat diakses di website eccchurch.online. Hari ini juga kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena itu sebelum ibadah dimulai, mari siapkan roti dan anggur di tempat yang mudah untuk dijangkau. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, are you ready to praise God? Mari siapkan, fokuskan pikiran dan hati kita untuk beribadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk ibadah yang sesaat lagi akan dimulai. Kami berdoa ketika kebenaran diberikan akan ada kehidupan. Dan kami berdoa untuk setiap hati-hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Enjoy the service. Hi Church, happy Sunday and we're so glad to see you again today. Saya percaya pada hari ini ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, akan ada hadirat Tuhan yang mengalir di dalam setiap rumah kita, kehidupan kita, ke dalam setiap pribadi kita. Amin. So let's praise Him. Kau bangkitkan iman
Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Dan hari ini kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk hadir di dalam kehidupan kami, menuntun hidup kami, menyertai setiap hari kami. Take us deeper. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory
Thank you for your living spirit, God. Teruslah mengalir di dalam kehidupan kami, memulihkan setiap pribadi kami. Terimalah pujian dan penyembahan kami hari ini, Tuhan. In the name of Jesus, Amen. Wow, what a great praise and worship. Saya memberikan apresiasi buat semua volunteer yang melayani, karena di balik ibadah online yang luar biasa setiap minggunya ada banyak volunteer yang memberikan waktu dan tenaganya. Thank you volunteer. Welcome to everyone yang sedang menyaksikan online service kami. Please enjoy the service. Kami juga mau menyambut untuk Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali join di ibadah online kita hari ini. Saya mengencourage untuk semua bisa terus share link isi online service ini kepada saudara dan teman kita. Oke, it's offering time. Mari kita lihat satu firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dalam terjemahan The Passion Translation, for if the intention and desire are there, the size of the gift doesn't matter. Your gift is fully acceptable to God according to what you have, not what you don't have. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Maret, merupakan bulan yang cukup struggle secara finansial buat kami, karena usaha suami saya di bidang tekstil harus off sementara. Namun ada banyak kebutuhan, banyak pengeluaran yang terus harus kami keluarkan. Kami harus bayar gaji pegawai, uang sekolah anak, bahkan THR harus kami persiapkan untuk kami bayarkan di bulan Mei. Saya punya usaha di kids clothing. Hari itu saya ingat banget kebutuhan masker sangat besar dan masker menjadi barang yang cukup langka. So saya berpikir saya mau memberi apa ya? Tapi apa yang saya punya? Dan Tuhan tiba-tiba ingatkan saya kalau saya punya stok kain di gudang. So akhirnya saya putuskan untuk saya produksi masker dari stok kain yang ada. Bukan untuk saya jual, tapi untuk saya donasikan. Puji Tuhan, Tuhan melakukan mujizat demi mujizat selama beberapa bulan tersebut. Bahkan Tuhan membukakan pintu-pintu untuk saya bisa masuk ke beberapa online marketplace. Dan selama 2 bulan terakhir saya mengalami kenaikan omset yang sangat signifikan. Bahkan kalau boleh saya lihat, itu omset terbesar selama 2 tahun terakhir ini. Wow, sehingga setiap pengeluaran yang harus saya keluarkan untuk biaya pegawai, THR, anak sekolah bisa saya bayarkan, bahkan masih berlebih. Saya percaya miracle always start from what you have. Mujizat selalu dimulai dari apa yang kita punya. Saya tutup dengan satu quote, when you give what you have, God will give what you don't have. Let's pray, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap berkat, buat setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami pastikan kami menjadi pengelola yang baik, dan hari ini kami siap memberi. Kami memberi dari apa yang kami punya. Kami percaya berkat Tuhan akan mengejar kehidupan kami. Thank you Lord, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, di layar saudara ada nomor rekening dan QR code untuk dapat memberi. So selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini kita akan mendengar firman Tuhan yang luar biasa. So prepare your heart, siapkan catatan saudara, and be excited. Please welcome our beloved global senior pastor, Pastor Nala Widya. Halo church, kita ketemu lagi dan hari ini kita online service sudah minggu yang ke-16 ya. Oke. Minggu demi minggu berlalu tanpa terasa. 16 minggu loh. Kita udah 16 minggu, berarti udah 4 bulan ya, dan kita udah mulai menjadi seperti normal nih ya. Orang-orang katakan ini new normal. Nah, tapi hari ini saya mau share dengan satu judul, yaitu back to normal. Ya, ketika saya lagi pikir ya, new normal, gereja new normal itu kayak apa? Lalu banyak juga rekan-rekan para gembala, para pemimpin gereja, mereka tanya saya juga,
kalian kapan, ICC kapan mulai ibadah? Saya bilang tergantung dengan kotanya masing-masing. Karena setiap kota, setiap daerah punya standar sendiri-sendiri, punya aturan daerah masing-masing. Jadi saya bilang, saya belum tahu. Tapi ya contohnya minggu kemarin ICC Sydney, mereka udah komsel gabungan. Karena memang di Sydney memungkinkan untuk bikin itu. Ya, nah tapi kalau yang Bandung, saya ditanya, kapan kalau yang ICC Bandung mulai ibadah? Dan saya cukup bingung juga ya jawabnya. Karena begini, sekarang ini kan boleh ibadah, tapi aturannya hanya boleh 30% dari kapasitas. 30% dari kapasitas, tapi yang jadi masalah listrik kita nggak bisa cuma 30%. Lalu sound system kita tetap 100%, LED kita tetap 100%, tenaga kita semua juga tetap effort kita 100%. Nah, oke lah, soal 30% masih bisa kita siasati. Tetapi ketika kita mulai pikirkan bahwa jemaat ICC Bandung, ya ini kalau kita lagi bicara ICC Bandung, 60% itu pelajar dan mahasiswa. Puji Tuhan, ya. Nggak banyak, boleh dibilang hampir nggak ada gereja yang 60% isinya pelajar dan mahasiswa. Nah, masalahnya apa? Kalau 60% ini pelajar mahasiswa, hari ini pelajar mahasiswa, mereka sedang ada di kota mereka masing-masing. Jadi mereka juga semua lagi ibadah online, seperti hari ini, ya. The Bridge, Genesis, lagi ada di daerahnya masing-masing. Nah, berarti 60% jemaat nggak ada. Lalu, 30% jemaatnya ICC Bandung, itu adalah young adults. Dan young adults ini, mereka ke gereja bersama anak-anak. Ini jadi masalah, karena juga dikatakan bahwa anak-anak jangan dulu datang. Ya memang betul, sekolah aja belum mulai. Kalau sekolah belum mulai, anak-anak ke gereja kan ini repot juga. Atau kita bilang, udah anak-anaknya tinggal aja di rumah. Ini yang susah. Karena banyak keluarga juga nggak bisa meninggal anak-anak di rumah. Meninggalkan anak-anak di rumah, mereka kan bilang, oh ya udah kalau gitu kita online aja. Yang 30% nggak bisa datang lagi. Lalu sisanya 10%. 10% dari jemaat ICC Bandung adalah jemaat senior. Nah ini juga kan dibilang tolong jemaat usia 60 tahun ke atas jangan kebaktian. Lah, jadi yang 10% ini juga jangan kebaktian katanya. Jadi yang kebaktian siapa dong? Nah, tapi di tengah-tengah semua pemikiran ini akhirnya ya udah tapi kita tetap harus punya timeline, punya target. Akhirnya saya bilang sama para anggota board ICC Global Board bahwa kalau Bandung, mungkin kita untuk Bandung Jakarta kita tunggu sampai sekolah dimulai. Ya kapan sekolah dimulai? Jangan-jangan baru Januari. Ya kemungkinan besar memang Januari. Berarti mungkin baru Januari kita bisa ibadah offline lagi untuk Bandung dan Jakarta. But Sydney mungkin lebih cepat. Oke, tapi di tengah-tengah semua pemikiran ini dan lagi kita pikirin gimana ya gereja berikutnya. Tiba-tiba Roh Kudus bawa saya untuk lihat firman Tuhan dan dia bilang, Nala, ini bukannya new normal. Sebetulnya di masa sekarang ini Tuhan sedang membawa gereja pada situasi yang normal. Maksudnya gimana? Bahwa di situasi hari ini sebetulnya gereja sedang dibawa Tuhan berada di situasi yang normal. Ya, normal. Kenapa? Kita ini udah terlalu lama menjadi gereja yang berfokus pada hari Minggu, berpusat pada ibadah bersama-sama, berkumpul besar di hari Minggu. Lalu dari Senin sampai Sabtu kita ada ICC, puji Tuhan kita ada home cell dan ada beberapa program lain yang kita buat di weekdays. Ya, tetapi Tuhan bilang justru saya sedang kembalikan gereja pada kondisi normalnya hari ini. Di tengah-tengah krisis ini, justru gereja menjadi normal. Oh, kenapa bisa begitu? Mari kita lihat firman Tuhan di Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Nah, di Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, dimulai ayat 41, ayatnya berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oke, jadi ketika Petrus memberikan kesaksian, ayat ini berkata bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Nah, saudara lihat,
ayat ini udah saya baca berulang kali. Tiba-tiba kemarin Roh Kudus kasih lihat. Nih. Kamu lihat. Orang-orang yang menerima perkataan. Tahukah saudara bahwa pertobatan, perubahan hidup dimulai ketika ada firman yang dibagikan, ada orang yang menerima berita Injil, ada orang yang menerima pesan firman Tuhan, dan mereka mengambil keputusan. Hari ini, dengan online service, ternyata lebih banyak orang yang menerima perkataan. Artinya pesan Tuhan, Injil diberitakan dan didengar lebih banyak orang daripada kemarin. Saya pribadi, kalau saya berkhotbah di gedung, yang dengar saya hari itu mungkin paling sekian, mungkin 1000 sekian, ya, yang dengar saya hari itu, ya. Tapi dengan online, saudara bisa bayangkan, kita tahu dari mana? Dari YouTube. Contohnya YouTube kita. YouTube-nya ICC Church, dulu subscribernya hanya 2000. Tapi setelah krisis ini, subscriber yang subscribe di YouTube-nya ICC Church berapa? Udah di atas 5.000. Saudara yang belum subscribe, subscribe dulu. Supaya saudara bisa terima notification. Ya, masuk ke YouTube-nya ICC, subscribe. Klik tuh tombol subscribe-nya. Supaya apa? Kita terima notif. Oh, ada ini, ada ini. Bahkan nanti nih beberapa program kita yang rutin akan mulai pindah ke platformnya YouTube. Saudara, penting sekali untuk setiap orang menerima perkataan dulu. Karena kalau mereka nggak pernah dengar, mereka nggak pernah tahu, mereka nggak pernah dengar Injil, mereka nggak pernah dengar pesan Tuhan, lalu keputusan apa yang mesti diambil? Perubahan apa yang akan terjadi? Nah, jadi hari ini saya melihat pesan Tuhan, Injil diberitakan lebih daripada hari kemarin. Puji Tuhan. I'm excited. Saya excited dari ini. Ya, jadi saya senang banget nih ketika menjelang mesti di tapping untuk online. Karena kan saya tahu ini akan didengar lebih banyak daripada kalau kemarin saya persiapan khotbah di gedung. Nah, jadi ketika sama seperti jemaat mula-mula, mereka mendengar perkataan itu, lalu mereka ambil keputusan dan memberi diri dibaptis. Oke, semua keputusan dimulai dari adanya pendengaran akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan diberitakan dan yang mendengar lebih banyak daripada hari kemarin. Puji Tuhan. Oke. Nah, mari kita lihat itu hal yang pertama, bahwa yang mendengar lebih banyak. Hal berikut apalagi? Di ayat 42. Ayat berkata begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara tahu, ada kata bertekun. Sekali lagi, ayat ini sudah saya baca bertahun-tahun. Tiba-tiba Tuhan bilang, lihat, ada kata bertekun. Bertekun dalam hal apa? Pertama, bertekun ini ya, saudara harus tahu, bertekun itu artinya begini. Dilakukan berulang-ulang, secara kontinu, dan saudara terus ada di situ, ya, kontinu. Bertekun itu artinya terus berulang-ulang, tidak bosan-bosannya. Itulah yang dibuat jemaat mula-mula. Ada sebuah ketekunan yang mereka dalam mengerjakan segala sesuatu. Apa aja yang mereka kerjakan dengan tekun? Mari kita lihat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul. So, di tengah-tengah COVID ini, di tengah-tengah krisis ini, justru pengajaran Me and My Bible itu yang ikut luar biasa. Wow. Saudara tahu berapa yang ikut di Zoom-nya Me and My Bible? Sekitar 200 orang yang klik di Me and My Bible, bahkan bisa mencapai 300. Saudara, itu ya kalau di Zoom meeting Me and My Bible, yang klik itu satu device, tapi satu device itu belum tentu satu orang. Sekarang coba dipikir baik-baik. Kapan kita bisa bikin kelas pengajaran terus yang ikut 300 orang lebih? Coba kapan? 300 orang lebih ikut pengajaran Alkitab. Waduh. Dalam situasi normal justru nggak pernah tuh mencapai begitu. Anehnya di tengah krisis ini justru orang tertarik untuk belajar firman Tuhan lebih daripada hari kemarin. Ketekunan tumbuh. Orang-orang bahkan nanya, kapan ya Me and My Bible lagi? Kapan ya? Wow. So, lihat. Apalagi
Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka bertekun juga dalam persekutuan. Come on. Hari ini persekutuan. Ada home cell, Zoom. Home cell di Zoom. Persekutuan. Dan itu tetap buat mereka ditunggu-tunggu. Mereka menantikan kapan bisa Zoom. Kadang-kadang di hari apapun. Kalau dulu ya home cell ada alasan. Oh nggak bisa. Oh saya udah mau datang. Hujan. Kalau di Zoom, saya sering kali ya Zoom meeting. Itu salah satu peserta bahkan lagi di mobil. Jadi kita mungkin tuh handphonenya ditaruh aja di dashboard dan dia dengar suara sambil nyetir. Luar biasa. Dulu bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kalau ditanya kamu kemana ikut home cell? Ikut. Kamunya lagi di mana? Di angkot. Nah itu sekarang bisa. Kalau dulu nggak bisa. Angkot jalan nggak ya? Saya nggak lupa lagi nih. Tapi intinya adalah bahwa persekutuan hari ini lebih efektif daripada kemarin. Ternyata loh, orang tetap terkonek satu dengan yang lain. Puji Tuhan, Tuhan sedang kembalikan lagi gereja pada situasi normal. Ya, saya sendiri kemarin tim pastoral juga saya udah bilang bahwa kita udah putuskan bahwa di bulan Juni ini kita mulai dengan kunjungan personal yang udah mulai bisa dikunjungi 1-2 orang atau 5 orang boleh ketemu ya. Tapi di bulan Juli kita udah bisa home cell normal lagi. Yang udah bisa oke, yang belum nggak apa-apa, nggak usah. Tetap Zoom aja ya. Tapi yang paling penting saudara nggak pernah ketinggalan berita gitu loh. Ya nggak pernah kurang update ya. Tetap yang anak-anak muda suka bilang wah kita kurang update. No, enggak, jangan kurang update. Ya tetap ikut Zoom meeting meskipun kamu di kampung halaman tetap bisa ikut. Ya tetap bertekun dalam persekutuan. Ya dengan adanya online, dengan adanya teknologi hari ini, kita tetap bisa bertekun dalam persekutuan. Amin. Puji Tuhan. Nah, yang berikut mereka bertekun dalam hal apa lagi jemaat mula-mula? Jemaat Yerusalem mula-mula ini, mereka bertekun dalam memecah roti. Oke. Apa itu memecah roti? Memecah roti itu bicara soal membagi hidup. Selama ini kita pikir membagi hidup itu cuma bisa kita buat kalau kita nih saling ketemu. Ketemu terus bagi hidup. Wah, puji Tuhan. Dengan adanya hari ini kita bisa saling kirim makanan. Kenapa? Bisa bagi hidup. Kita bisa saling kirim makanan. Gimana caranya? Saling kirim makanan. Oh iya, pesan makanan ke ICC Lokal Market yang di Bandung, ya pesan makanan di ICC Lokal Market, kirim buat saudara kita yang lain. Kayaknya saya mau mengucap syukur nih, kirim buat dia. Kita kirim, puji Tuhan, beli makanan di ICC Lokal Market, kirim, atau saudara boleh kirim yang lain kok. Ya, nah mari. Di tengah-tengah krisis ini justru saya perhatikan orang yang saling membagi hidupnya kok lebih gencar gitu loh. Karena tiba-tiba rasa kasih ingin membagi itu muncul di tengah-tengah krisis. Nah, lalu terjemahan lain Alkitab katakan memecah roti ini sebagai communion. Oke, communion. Kita juga sekarang perjamuan kudus di rumah. Makanya kita kasih tahu, hari ini kita perjamuan kudus kan. Saudara siapkan aja biskuit, roti sepotong, anggurnya gimana? Pakai teh. Mau pakai air putih juga nggak apa-apa, pakai sirup. Oh, air putih nanti nggak ada rasa. Iya, udah pakai sirup boleh. Ya, saudara, kita komunion tuh yang nomor satu apa? Menunjukkan bahwa kita ini satu tubuh, satu hati dengan yang lain. Itu esensi dari perjamuan kudus, komunion. Di rumah kita satu keluarga, perjamuan kudus sama-sama, berarti kita sehati, kita satu tubuh, dan Yesus mati buat kita semua sehingga kita dipersatukan. Itu esensinya perjamuan kudus. Dibikinnya di mana? Di rumah. Jemaat mula-mula buat itu di mana? Di rumah. Jadi kalau ditanya hari ini normal nggak? Normal justru. Karena apa? Di firman Tuhan juga ditulis, itulah jemaat mula-mula. Ini yang mereka lakukan pada masa gereja didirikan mula-mula. Jadi mungkin kalau jemaat tahun 2000 tahun lalu hidup di hari ini, mereka bingung lihat gereja. Mereka bilang, kok gini sih kalian bikin? Kalau kita dulu nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya hari ini kita lagi dikembalikan untuk lakukan apa yang ada di firman Tuhan. Ya, kalau saudara kita lagi berpikir bahwa nggak normal nih, nggak. Ini yang lagi normal. Ini yang lagi normal nih. Ini yang normalnya. Oke, mereka bertekun dalam hal apa lagi? Yang berikut dikatakan mereka bertekun dalam berdoa. Saya di awal ya pikir
Gimana ya? Ini doa pagi udah dimulai. Udah biasa jam 6 pagi udah kumpul di tempat di gereja. Ini sekarang gimana ya? Tapi memang aduh puji Tuhan lah. Kita nih punya tim yang namanya super team. Mereka nih orang-orang luar biasa. Bisa Kak doa pagi pakai Instagram. Instagram diapain? Saya bilang Instagram live. Apa itu? Saya juga nggak tahu. Ya, saya udah bukan dari generasi yang ngerti begini-begini. Tapi mereka mengerti. Pakai Instagram live Kak, doa pagi. Ya, kanalah Kak Evi doa pagi. Pakai Instagram live, nanti jemaat tinggal masuk aja. Dari manapun bisa masuk. Jadi powerhouse di Instagram live. Setiap Sabtu jam 7 pagi. Dan Kak, mengejutkan dong, doa pagi pertama pesertanya, bukan peserta. Yang masuk, yang ngeklik itu tuh 300 lebih. Sudah bisa bayangkan, 300 lebih. Kita kalau di gedung doa nggak sampai segitu. Kenapa sekarang justru lewat Instagram Live yang doa tuh lebih banyak daripada di gedung? Wow. So, saudara katakan puji Tuhan ya. Wah saya sih. Jadi begitu Roh Kudus, coba kamu lihat, evaluasi lagi nih semua. Waktu kamu offline kayak gini, waktu kamu online kayak gini. Sebenarnya mana yang lebih memberikan benefit buat kerajaan surga? Yang ini yang beri benefit. Saya harus katakan itu. Wow, doa pagi luar biasa banget. Dan itu berlangsung terus dan orang rutin selalu ada di situ. Puji Tuhan. Yang belum suka powerhouse, ayo Sabtu ini jam 7 ya. Sabtu ini jam 7 ya. Saya nih ya untuk powerhouse pokoknya saya sisihin yang lain-lain lah. Saya tetap Sabtu jam 7 saya komit untuk pegang powerhouse bersama istri saya, Kak Evi. Sering banget tuh Sabtu diajak naik sepeda. Tapi saya selalu bilang nggak bisa, saya doa pagi. Buat orang-orang yang hobi sepeda, justru Sabtu tuh hari panjang, hari di mana mereka bisa jalan jauh. Tapi buat saya nggak bisa, ada powerhouse. Apa yang membuat saya excited? Karena di situ saya berdoa dengan ratusan orang yang ada di platform powerhouse di Instagram Live. So jangan lewat loh, doa pagi Sabtu jam 7. Apalagi di ayat 43 dikatakan begini. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Oke. Apakah di tengah-tengah krisis ini, mujizat dan tanda itu jadi nggak ada? Justru kita lebih dengar banyak. Dengar banyak banget. Lewat mana? Ada praise report ya. Kesaksian, testimoni. Ya, praise reportnya ini nih. Ya, semua laporan mengenai luar biasanya Tuhan ini. Waduh, banyak banget. Ada yang mengalami kesembuhan, ada yang mengalami udah kehilangan pekerjaan, tiba-tiba dapat pekerjaan lebih baik. Saya baru kemarin dengar. Ada yang di tengah krisis ini malah naik jabatan jadi supervisor. Kok bisa sih? Gitu loh. Malah di tengah krisis naik jabatan jadi supervisor. Ada yang karena di tengah krisis orang ada nolongin orang jadi orang-orang bahkan menumpang di rumah dia. Akibatnya apa? Bahkan orang-orang ini sampai menerima Injil dan dibaptis. Ada satu ibu yang lakukan ini. Luar biasa. Mujizat dan tanda tuh ya. Dari kesembuhan, pemeliharaan Tuhan. Pemulihan. Udah musuhan tadi kayaknya di rumah. Di lockdown di rumah. Pemulihan terjadi. Breakthrough. Mujizat dan tanda terjadi. Jadi justru di tengah krisis ini. Nih normal banget ya kita dengar mujizat Tuhan. Kita dengar hal-hal ajaib ya. Kita dengar hal-hal ajaib luar biasa. Ya, ada orang yang udah nggak tahu lagi bisnis udah nggak tahu nih gimana ya, macet. Tahu-tahu pintu terbuka, bisa jual barang, bisa ada orang pesan barang dan jumlahnya nggak cuma ratusan, ribuan unit. Kok bisa? Aduh, baru tadi saya diceritain. Di tengah krisis ada orang yang dirumahkan, sekarang jadi juragan minyak, penyalur minyak goreng. Kok bisa sih? Apa yang nggak bisa buat Tuhan? Apa yang nggak bisa buat Tuhan? Ayo, tutup aja pintu yang satu, Tuhan buka pintu yang lain. Kalau pintu yang satu ditutup, Tuhan akan buka pintu yang lain. Itulah mujizat dan tanda di tengah krisis. Justru semakin banyak terdengar. Well, so Bapak Ibu Saudara, rindukan Tuhan, saya mau alami. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara di rumah, kamu semua mengalami yang namanya breakthrough. Ya, percayalah Yesus Tuhan yang hidup,
dia bekerja di tengah krisis ini. Bahkan lebih. Karena firman Tuhan bilang gini, dalam kelemahanlah justru kuasa Tuhan jadi sempurna. Kita nih dalam keadaan lemah, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Justru kuasa Tuhan sempurna. Kenapa? Karena kekurangan kita ditutup sama kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Wow. Again, ayat 44. Ayatnya bilang begini. Di ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Apa yang kita bisa lihat dari jemaat mula-mula di sini? Jemaat mula-mula, kalau sudah lihat, ya, mereka itu punya yang namanya selfless. Wah. Itu karakter selfless mereka dan strong in unity. Strong in unity. Saudara, apa yang kita bisa lihat di tengah-tengah krisis ini? Bahwa mereka udah gak pikir lagi, jemaat mula-mula tuh jemaat yang udah gak pikir, mereka lebih mikir bersatu, mereka lebih pikir, nih gimana nih, saya punya ini, si ini gak punya, si ini kurang ini, udah deh ambil aja nih buat kamu. Itu yang terjadi di jemaat mula-mula. Kejadian gak di hari ini? Kejadian. Banyak banget jemaat yang lakukan itu. Dan ICC sendiri sebagai gereja, ICC itu punya program ICC Heart You. Apa sih ICC Heart You? Oleh karena itu semua home leader harus memperhatikan anggotanya. Siapa anggotanya yang udah gak punya kerjaan, udah gak punya tabungan, udah gak bisa makan, ini akan menerima bantuan dari ICC Heart You. ICC Heart You ini akan berikan bantuan sembako. Bisa berbentuk voucher, bisa berbentuk sembakonya, bisa berbentuk uang tunai, tergantung situasi mereka di sana. Kenapa kita buat begini? Karena kita nih ini bukan punya kita, ini bukan milik aku, ini miliknya Tuhan. Dan yang paling penting, kita nih satu tubuh. Kalau satu sakit, semua rasa sakit. Satu dimuliakan, semua rasa bersuka cita. Kenapa kita bikin platform ICC Local Market? Karena kita pengen semua jemaat yang bisnis online itu bisa ada dan ayo kita saling memberkati dengan beli dari prinsipnya kan saya bilang sama mereka, ini dari kita, ini punya kita, dan ini kenal kita. Jadi kalau kita beli online itu kan kadang-kadang kita ragu, bener nggak ya? Oh ini kenal kita. Ini orang-orang yang ada sama-sama kita di semua home sale ICC, ini kenal kita, dan kita yang paling penting kita pengen kita semua diberkati bersama, grow together and bless together. Oke. So justru di tengah krisis ini terasa banget ya unity kita, kesehatian kita. Kita lihat, aduh sih ini susah. Kamu punya ini nggak? Atau saya ada ini, kasih deh buat dia. Atau sini deh, saya mau kirim orang, saya belinya dari kamu deh. Gini. Kenapa? Karena kita pengen lihat yang lain juga boleh diberkati. Wow, ini krisis membawa kita justru lebih alkitabiah lagi. Come on, di ayat 46, ayatnya bilang begini. Dan dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Wah, sudah lihat, memecah roti, makan bersama, ya, dengan gembira dan tulus hati. Di mana? Di rumah masing-masing. Apa yang terjadi, saudara? Jemaat mula-mula, mereka tuh kumpul di bait Allah, tapi di rumah masing-masing mereka kumpul tiap-tiap hari. Ya, mereka kumpul di rumah masing-masing. Mereka makan bersama, mereka memecahkan roti. Intinya adalah begini, rumah menjadi sentral pergerakan. Pergerakan Tuhan itu dimulainya di rumah. Pergerakan Tuhan tuh dimulai ketika kita di rumah ngundang tetangga makan, di rumah ngundang saudara kita makan, lalu kita ngobrol tentang Tuhan dan menyaksikan luar biasanya Yesus dan pekerjaan Roh Kudus. Itu pergerakan terjadi di rumah. Ya, kita ini udah terlalu sering lihat pergerakan, oh kalau ada KKR besar, oh ribuan orang di jamaah, amin puji Tuhan. Tapi hari ini kita nggak bisa lihat itu, tapi kita percaya rumah-rumah itu Roh Kudus sedang bekerja dari rumah ke rumah. Again, ya, don't get me wrong, saya nggak lagi bilang bahwa kita nih nggak perlu gedung, kita nih nggak akan kumpul lagi, saya nggak lagi bilang begitu. Tetapi bahwa hari ini Tuhan sedang membangkitkan rumah-rumah, Tuhan sedang membuat setiap rumah di situ terjadi mujizat, di situ terjadi orang didoakan, di situ orang dilayani. Saudara, itu yang terjadi. Sekarang nih, kalau ada orang sakit, kan
kan semua orang lagi diminta untuk social distancing lah dan sebagainya. Dan resikonya banyak. Justru siapa yang bisa berdoa? Orang di rumah yang bisa berdoa. Dan percayalah, ketika di rumah mendoakan itu, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Kudus yang sama akan bekerja di sana. Ya, Roh Kudus yang sama sedang bekerja di situ. Terus terang hari ini saya merasa bahwa peranan saya menjadi jauh lebih kecil. Karena apa? Peranan Roh Kudus menjadi sangat besar. Dia bekerja bahkan lebih jauh daripada yang saya bisa kerjakan manusia. Puji Tuhan, itulah yang Tuhan mau bawa jemaat lihat. Kalau hari ini ya saudara di rumah berdoa dan saudara rasakan Tuhan hadir, puji Tuhan, berarti itu murni Tuhan hadir. Wow, lihat ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, jiwa-jiwa diselamatkan setiap hari. Mari kita lihat ayatnya. Dia bilang begini kan. Setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Siapa yang nambahin? Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dengan kata lain, mereka mendengar, orang-orang ini mendengar Injil, mendengar berita Tuhan. Orang didoakan lewat online. Saudara, mungkin selama ini kita pikir gini, oh kalau belum disentuh dahinya, ini belum ngalir kuasanya. Sekarang saya bilang, saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Kesembuhan bisa terjadi, pengurapan terjadi. Ya, kenapa? Karena Tuhanlah yang melakukan itu sendiri. Jiwa diselamatkan. Kemarin kita baru encounter pertama di ICC ini yang dibuat secara online. Terus terang kita sendiri juga tadinya gini, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Tapi kan kita nggak bisa terus-terusan, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Udah buat aja, kita buat. Saya bicara paling juga cuman 35 menit, 40 menit. Cuma 3 orang yang bicara kok. Pastor Victor, Pastor Syani, sama saya. Dan saudara, kita mendengar banyak kesaksian bahwa ada orang yang duduk di depan komputer, depan TV sambil firman dibagi, mereka udah menangis terseduh-seduh dan dijamah Tuhan. Siapa yang kerjakan itu? Roh Kudus. Siapa yang buat mereka dijamah? Tuhan sendiri yang buat itu. Ya, dan kita hanya menyampaikan ini firman-Nya. Dan puji Tuhan, di encounter bulan ini, encounter kemarin, hari Minggu kemarin, ada baptisan serentak di 3 kota. Bandung, Jakarta, dan Sydney. Saudara, ini nggak pernah kejadian. Karena kalau mau encounter dulu kelas, nggak bisa serentak. Tapi sekarang encounternya bisa serentak. Semua dari banyak gereja bisa ikut, dari banyak negara bisa ikut. Baptisannya juga bisa serentak. Luar biasa. Saya lihat yang begini cuma bener ya. Aduh, Tuhan nih bawa kita ke sini memang gereja sedang cuman dikasih lihat sama Tuhan. Dulu nih yang dibuat begini. Jemaat mula-mula, jemaat Yerusalem mula-mula. Saudara tahu ini yang mereka buat. Ya. Ini yang mereka buat. Mereka menerima perkataan, lalu mereka ambil keputusan dan memberi diri baptis. Mereka bertekun dalam apa aja, pengajaran, persekutuan, dalam memecah roti dan berdoa. Ya, mereka bertekun di situ. Lalu ada banyak mujizat dan tanda yang terjadi. Di mana? Di rumah-rumah. Ya, di pasar, di tempat mereka ada bersama setiap hari. Apalagi. Lalu mereka hidup dalam kesatuan yang kuat, kesehatian yang kuat. Ya, bahkan saling membagi hartanya satu dengan yang lain supaya orang lain juga boleh dicukupkan. Ya, that's why kita punya ICC Heart You. That's why kita bikin ICC Local Market. Supaya apa? Semua diberkati. Dan rumah sekarang menjadi pusat pergerakan. Rumah menjadi pusat pergerakan. Bahwa ketika kita nggak di gedung, gereja berhenti, gereja mati. Nggak. Justru Tuhan bangkitkan yang di rumah-rumah ini. Yang di rumah-rumah ini. Ada banyak keluarga dijamah Tuhan. Ada banyak anak-anak dijamah Tuhan. Puji Tuhan. Dan ada banyak jiwa diselamatkan setiap hari. Kita berdoa lewat acara apapun. Ada jiwa boleh diselamatkan. Jemaat Yerusalem pada masa itu, dengan cara hidup mereka seperti ini, mereka berkembang dalam 20 tahun menjadi 120.000 jiwa. Saudara bisa bayangkan nggak? Dalam 20 tahun jemaat Yerusalem menjadi 120.000 jiwa. Sedangkan penduduk Yerusalem itu berapa? Penduduk Yerusalem itu 200.000. Kesimpulannya 60% Yerusalem itu mengikut Kristus. Wow.
60% Yerusalem mengikut Kristus. Saudara bisa bayangkan, jemaat Yerusalem 120.000 jiwa. Saya udah berapa kali ke Yerusalem? Saya pertama kali ke Yerusalem tahun 1994. Nggak pernah ketemu ada gedung gereja bisa nampung 120.000. Berarti kesimpulannya, mereka tuh bergerak di rumah. Dan mujizat terjadi di rumah. Bagi hidup di rumah. Pengajaran dibuat di rumah. Dan hari ini itu terjadi lagi. Saya berdoa supaya terjadi kegerakan yang luar biasa. Ada banyak jiwa-jiwa di sana, keluarga besarmu diselamatkan, teman-temanmu diselamatkan, tetanggamu diselamatkan. Karena sekarang Injil diberitakan lebih banyak. Saya nggak bisa ngomong, pastor. Saya nggak bisa bilang, nggak apa-apa. Bagiin aja linknya. icc.church.online. Because sharing is caring. Nah, bilang kiri kanan, sharing is caring. Nah, saudara, apa sih kata terakhir? Saya cuma mau bilang ini. Apa sih sebenarnya Tuhan lagi bikin apa nih sekarang? Semuanya ini Tuhan izinkan agar kita mengalami Tuhan. Semua peristiwa krisis ini Tuhan izinkan. Agar apa? Kita mengalami Tuhan. Tuhan izinkan pabrik kita tiba-tiba berhenti orderannya. Bingung kan? Panik kan? Wah, gimana nih? Garment gak ada yang pesan mau gini-gini. Tahu-tahu pesanannya masker. Ini terjadi. Beberapa jemaat ngalami itu. Wow, saudara. Dan akhirnya orang bilang, iya benar, Tuhan ini yang bikin. Tuhan ini yang bikin. So, mari hari ini, berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang di tengah krisis ini ingin mengalami Tuhan. Ya. Lewat pemberitaan, lewat Tuhan, saya percaya dimanapun saya berada, Tuhan bisa menjamah saya. Tuhan dimanapun saya berada, Tuhan bisa menyembuhkan saya. Tuhan dimanapun saya berada, Roh Kudus ada bersama saya. Tuhan, saya lagi sedih di sini, saya lagi terpuruk di sini. Roh Kudus ada bersama engkau di situ. Yes. So, berapa banyak yang ingin mengalami Tuhan? Justru lebih daripada hari kemarin. Kalau kemarin kadang-kadang orang bilang gini, oh ini sih bagus lampunya, bagus nyanyinya, bagus ini. Hari ini nggak ada nyanyian yang sempurna, ya karena semua online. Nggak ada lampu panggung, nggak ada LED, nggak ada apa. Tapi saya percaya ada yang lebih dari itu semua. Apa itu? Roh Kudus. Dia ada bersama dengan engkau sekarang. Berapa yang ingin mengalami Tuhan? Ya, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa untuk engkau. Bapak, hamba berdoa sekarang untuk setiap jemaat yang menaruh tangan kanannya di dada. Hamba berdoa mereka yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang putus asa, mereka boleh dengar firman Tuhan dan mereka tahu ada pengharapan di dalam Yesus. Mereka yang sedang terpuruk dan susah hati, kami berdoa dalam nama Yesus. Hambamu berdoa mereka boleh dikuatkan, diteguhkan. Sebab firman Tuhan berkata, yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Tuhan justru yang membangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Yang percaya hari ini Tuhan bekerja. Hari ini gereja Tuhan sedang bergerak dari rumah ke rumah. Kuasamu sedang bergerak dari rumah ke rumah. Yes Lord. Dari keluarga ke keluarga. Tuhan sedang memulihkan, menjamah. Tuhan menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus sedang menyembuhkan kau yang sakit dimanapun. Mari kau yang sakit, pegang di tempat yang sakit. Bagianmu yang sakit. Dalam nama Yesus itu boleh disembuhkan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan boleh mengalir. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kau ada bersama dengan kami. Yesus, kau gak pernah lepaskan tangan kami. Kami percaya terobosan baru terjadi. Thank you Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. So, mari kita siapkan dulu roti dan anggur di rumah, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengambil perjamuan kudus pada hari ini, kita mau sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Ya, mari kita baca sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mau ambil roti ini.
Roti adalah perlambang tubuh Kristus. Tubuh yang sudah terpecah di atas kayu salib. Dan karena tubuhnya terpecah, sekarang kita semua dapat dipersatukan menjadi satu tubuh. Ya, dimanapun kau berada, di situ Dia ada bersama dengan kita. Dan kita, Yesus mati di kayu salib supaya kita juga boleh mengalami Yesus dalam hidup kita. Ambillah dan makanlah dalam nama Yesus. Tuhan Yesus juga sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dan darah adalah kehidupan. Hidup yang penuh kuasa, hidup penuh dengan mujizat. Hidup yang kasihnya tidak bersyarat, itulah Yesus. Hidup dengan kapasitas yang besar. Hidup dengan hati yang luas, itulah Yesus. Oleh karena itu, ketika kita mengambil anggur ini, ya, sebagai gambaran dari darahnya, imani bahwa ada sebuah kehidupan yang luar biasa. Ada terobosan baru, ada kesembuhan, ada pemulihan, ya, ada pertobatan. Ambillah dan minumlah dalam nama Yesus. Ya, saya percaya dimanapun kau berada, mujizat Tuhan dapat terjadi dalam hidupmu. Karena Roh Kudus yang sama ada bersama-sama dengan engkau dimanapun kau berada. Mari kita mau sama-sama berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kau akan mengalami Tuhan dimanapun kau berada. Di rumahmu, di situ Roh Kudus akan bekerja luar biasa. So, Tuhan memberkati. Have a blessed weekend. Alami Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Dan jiwa-jiwa boleh diberkati karena keberadaan kita di sana. Ada banyak jiwa boleh mendengar berita Injil dan mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Haleluya. Amin. Yes, amin, amin, dan amin. Thank you, Pastor Nala, untuk firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini. Dan kalau saudara merasa terberkati oleh firman hari ini, saudara dapat membagikan link ibadah karena kita percaya bahwa sharing is caring. Dan untuk Bapak Ibu, saudara yang baru saja join ibadah online service kami rindu sekali untuk berkenalan lebih dekat lagi dengan Anda. Karena itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat masuk ke lounge newcomer yang berada di website eccchurch.online. So, thank you semua yang sudah join ECC Online Service hari ini. Stay healthy, keep connecting, and happy Sunday. Terpujilah Kau.